Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian singkat dengan mengambil topik ghibah, pintu masuk pertama menuju fitnah. Jadi dengan topik ini kita harus berhati-hati, karena kalau kita sudah terlanjur berbuat ghibah, itu sangat mudah untuk kemudian menuju kepada perbuatan fitnah. Ghibah itu sendiri artinya menggunjing, ngomongkeun batur, mengungkap, membuka, menyebarluaskan mengenai kelemahan, kekurangan, dan aib seseorang. Dalam Islam, perbuatan ghibah ini diharamkan. Oleh karena itu, siapa yang melakukan perbuatan ghibah ini sudah pasti akan mendapat dosa yang tidak kecil. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Mungkin hadirin masih ingat, Al-Hujurat ayat 12 ini juga pernah diungkapkan dan disampaikan oleh saudara kita Kang Entang. Ada Kang Entang beberapa hari yang lalu juga menyinggung masalah firman Allah ini, dan saya pada malam ini pun juga akan menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, tetapi saya fokuskan ayat ini yang berkaitan dengan perbuatan ghibah. Dalam Al-Hujurat ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan bahwa perbuatan ghibah itu sama halnya dengan seseorang yang memakan daging saudaranya yang mati. Menyamakan perbuatan ghibah ini dengan seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya menjijikkan, tapi juga sangat keji. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalau kita sedang ngariung, sedang ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan, dengan para sahabat, kemudian ada yang bergunjing sampai menyinggung masalah kejelekan, kekurangan, apalagi menyangkut aib seseorang. Hati-hati, jangan kemudian itu ikut kita larut di dalam pergunjingan itu. Rasulullah Muhammad SAW pun telah menyatakan bahwa perbuatan ghibah ini jauh lebih berat sanksi hukumnya, yang saya maksud di sini hukum Islam, kalau dibandingkan dengan perbuatan zina. Rasulullah di sini menjelaskan
Kalau seseorang yang berzina kemudian bertobat, itu Allah Subhanahu wa taala langsung bisa mengampuninya. Langsung bisa mengampuni seorang yang berzina manakala dia bertobat. Tetapi lain halnya dengan orang yang bergibah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung begitu saja mengampuni orang yang telah melakukan bergibah ini bertobat sebelum orang yang menjadi objek gibahannya itu, sebelum orang yang diungkap aibnya itu memaafkannya. Bisa dibayangkan, orang bergibah tidak langsung semata-mata setelah kita bertobat kemudian Allah dengan mudah untuk mengampuninya sebelum orang yang digibahnya itu memaafkannya. Ini berat sekali. Hadirin rahimakumullah, perbuatan gibah ini ada dua. Ada gibah yang disengaja dan juga ada gibah yang tidak disengaja. Gibah yang disengaja itu dilakukan oleh seseorang yang sedang punya sengketa, yang sedang punya masalah dengan seseorang. Kemudian orang yang bersengketa dengan dia diungkap semua kejelekannya, diungkap semua aibnya dengan harapan orang-orang yang mendengar gibahannya itu bisa mendukung dan terjadi pembenaran atas perselisihan dia dengan seseorang lainnya. Seseorang yang sengaja menjelek-jelekan, menjatuhkan harga dirinya kepada orang lain, di mana orang yang dibicarakan itu, orang yang digibah itu, orang yang sedang bersengketa, punya masalah dengan dia, bertujuan adalah untuk mencari pembenaran agar orang yang mendengar gibahannya itu bisa mendukung, memihak kepadanya dan menilai bahwa dia ada di pihak yang benar. Kemudian apa itu? Gibah yang tidak disengaja. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Gibah yang dilakukan secara tidak disengaja ini yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kita sebagai manusia diciptakan Allah dan ditakdirkan untuk menjadi makhluk sosial. Sehingga di dalam kehidupan kesehariannya kita harus berkomunikasi, kita harus berinteraksi, kita harus menjalin hubungan baik, dan tentunya semua itu dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan. Gibah yang tidak sengaja dilakukan itu terjadi biasanya terjadi manakala sekelompok orang sedang berkumpul, kemudian diisi dengan obrolan sana sini, obrolan ngalor ngidul, bahkan untuk menyemarakkan suasana obrolan itu, untuk menghangatkan suasana riungan itu, biasanya suka ada seseorang yang mencoba untuk menyampaikan obrolannya itu dalam bentuk gurauan, dalam bentuk heureuy, ya. Kadang-kadang juga dalam bentuk hal-hal yang melucu, yang mengundang tawa teman-teman yang mendengarnya. Dan cilakanya lagi, hadirin, ini saya bilang cilaka ya. Biasanya obrolan yang sangat menarik dan menjadi bahan tertawaan, obrolan yang dinilai sebagai obrolan yang lucu, yang menarik, itu biasanya obrolan yang menyangkut
Nah inilah yang menyangkut kelemahan seseorang, kekurangan seseorang, bahkan tidak untuk kemungkinan sampai menyinggung pada aib seseorang. Cekakak, ketawa terbahak-bahak. Kalau ada orang yang bercerita dan ngabodor tentang kejelekan dan keburukan seorang. Keburukan seorang itu macam-macam. Ada yang dibicarakan tentang fisiknya, tentang karakternya, tentang sifatnya, tentang tingkah lakunya. Tapi itu semua kalau diutarakan, disebarluaskan, dipergunjingkan, itu sudah termasuk ke dalam ranah perbuatan ghibah. Oleh karena itu hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, di dalam kita bergaul, di dalam kita menyambung tali silaturahim, pada saat berkumpul sambil ngopi-ngopi, hati-hati. Isilah pertemuan itu, perkumpulan itu dengan pembicaraan dan obrolan yang jangan sampai menabrak rambu-rambu yang termasuk ke dalam ranah perbuatan ghibah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan uraian ini akan saya akhiri dengan satu ajakan. Saya mengajak kepada ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak, dan khususnya mengajak kepada diri saya sendiri. Marilah Bumi Asri 3 RW 10 ini kita jadikan wilayah permukiman. Kita jadikan kompleks permukiman yang benar-benar bersih. Tidak hanya bersih dari sampah, tidak hanya bersih dari limbah, tapi yang terutama bersih dari perbuatan ghibah. Yang kedua, marilah Bumi Asri 3 RW 10 ini kita ciptakan menjadi satu kawasan permukiman, tempat tinggal kita semua yang benar-benar sejuk. Tidak hanya sejuk udaranya, tidak hanya sejuk hawanya, tapi sejuk hati para penghuninya. Bersih dari ghibah, hatinya sejuk, insya Allah. Warga RW 10 Bumi Asri 3 Kelurahan Sukapada ini akan menjadi warga yang hidup rukun dan damai, tidak ada sengketa, tidak ada yang saling menjelekkan satu sama lain. Dan semua itu insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, karena kekurangan dan kekhilafan itu datangnya dari diri saya sendiri, sedangkan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.